Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Good Teacher Official. Dukung terus channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe ya. Oke, kali ini membahas tentang 35 soal dan pembahasan TIU yang analogi. Jadi ini soal yang khusus analogi. Jadi karena sudah mendekati tes SKD, jadi akan aku perbanyak soal-soal supaya nanti lebih mudah dalam pengerjaan SKD yang sesungguhnya, karena sudah latihan banyak jadi lebih dimudahkan seperti itu ya. Oke, selanjutnya langsung saja kita bahas pertanyaan yang nomor 1. Pantai resor: A. Gunung bukit, B. Laut pesiar, C. Gunung villa, D. Bukit laut, E. Laut kapal. Oke, jadi aku sarankan buat kalian semua yang menonton video ini, siapkan buku dan juga ballpoint. Jadi kalian jawab pertanyaan ini sebelum aku bahas jawabannya. Jadi kalian bisa tahu berapa skor kalian dan juga bisa dijadikan bahan untuk evaluasi supaya kalian lebih semangat dalam latihan soal. Oke, kalian jawab dulu. Baik, jadi resor ini merupakan penginapan ya. Penginapan yang ada di pantai. Seperti itu. Jadi yang sesuai dengan analogi ini adalah gunung bukit, tidak ya, tidak ada bukan penginapan ini. Laut pesiar juga bukan. Gunung villa ini baru yang tepat. Jadi villa ini merupakan penginapan yang ada di gunung. Ini juga sama, penginapan. Jadi analoginya sesuai ya. Jadi jawabannya yang C. Bukit laut juga kurang tepat, laut dan kapal juga. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 2. Lokomotif kereta api: A. Pasar niaga, B. Tentara pasukan, C. Dokar kusir, D. Kuda andong, E. Sepeda listrik. Oke, silakan dijawab dulu teman-teman. Baik, jadi lokomotif ini menarik kereta api ya. Lokomotif menarik kereta api. Pasar niaga tidak ada hubungannya menarik-narik ya. Tentara pasukan juga. Dokar kusir ini yang mengendarai dokar. Kuda andong ya, jadi kuda kan menarik andong ya. Jadi sama analoginya, sama-sama menarik andong. Jadi jawabannya adalah yang D. Sepeda listrik juga kurang tepat karena jenis ya. Oke, next pertanyaan nomor 3. Kurus tandus: A. Marah-merah, B. Miring gempa, C. Tinggi banjir, D. Merah delima, E. Gemuk subur. Oke, silakan dijawab dulu. Oke, jadi lahan yang tandus ya, lahan yang tandus itu tanamannya jadi kurus. Tanamannya kurus tuh ya, jadi harusnya mencari analogi yang sesuai dengan pertanyaannya. Marah merah tidak ada hubungannya ya, tidak tepat ya. Miring gempa juga. Tinggi banjir, merah delima ini bukan tepat. Gemuk subur ini adalah yang tepat ya. Jadi jika lahannya itu subur, maka tanamannya gemuk. Jadi jawabannya adalah yang E ya. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 4. Jendela tirai: A. Rambut pita, B. Gunung kabut, C. Awan mendung, D. Wajah dandan, E. Hujan air. Silakan dijawab dulu. Baik, jadi jendela itu
tertutup tirai ya. Jadi harus kita cari analoginya yang sama-sama tertutup ya. Rambut pita kurang tepat ya, karena tidak menutupi, sebagai hiasan saja. Gunung tertutupi kabut, ini baru tepat. Awan mendung tidak tepat ya, ini cuaca. Wajah dandan juga kurang tepat. Hujan air kurang tepat. Jadi yang paling tepat adalah yang B ya. Jadi jendela tertutup oleh tirai, gunung tertutup oleh kabut. Oke, next pertanyaan nomor 5. Bawang siung. A. Buku lembar. B. Pakaian kodi. C. Telur butir. D. Kain meter. E. Guling helai. Oke, silakan dijawab dulu teman-teman semua. Baik, jadi untuk bawang ini kan tersusun oleh beberapa siung. Tersusun oleh beberapa siung ya. Jadi bawang tersusun oleh beberapa siung. Kita cari analoginya yang sama. Buku lembar. Jadi buku kan tersusun oleh beberapa lembar ya. Jadi ini tepat. Pakaian kodi kurang tepat ya, karena ini tidak tersusun dari beberapa seperti itu. Ini menyatakan jumlahnya ya. Telur butir juga sama, kurang tepat karena menyatakan jumlah kan. Kain meter. Guling helai apalagi kurang tepat. Jadi jawabannya adalah buku ya, lembar. Jadi bawang tersusun oleh beberapa siung, buku tersusun oleh beberapa lembar. Oke, next. Pertanyaan nomor 6. Umur tahun. A. Kecepatan jam. B. Jam detik. C. Kertas helai. D. Ilmu nilai. E. Pelajaran juara. Oke, silakan dijawab dulu. Jadi umur ini dinyatakan dengan tahun ya. Dan kecepatan dinyatakan dengan jam. Kurang tepat ya. Jam detik. Kurang tepat. Kertas dinyatakan dalam helai. Ini baru tepat. Jadi kan misalkan umur itu berapa tahun, misalkan 17 tahun. Kertas berapa helai, misalkan 17 helai. Itu ya. Jadi ini yang tepat adalah yang C. Ilmu nilai juga salah. Pelajaran juara juga kurang tepat. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 7. Air, minyak. A. Gula kopi. B. Anjing kucing. C. Elang ayam. D. Pintar bodoh. E. Kurus gemuk. Oke, silakan kalian jawab dulu. Oke, jadi air ini tidak dapat bersatu ya. Dengan minyak ya. Jadi kita cari analogi yang sama. Gula dan kopi ini dapat bersatu ya. Jadi tidak salah. Jadi anjing dan kucing ini tidak dapat bersatu ya, karena musuh kan. Jadi ini tepat. Elang ayam kurang tepat ya. Bisa juga. Pintar bodoh ini antonim. Kurus gemuk juga antonim, kurang tepat ya. Jadi yang sesuai dengan analogi, air dan minyak kan tidak dapat bersatu. Anjing dan kucing juga tidak dapat bersatu. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 8. Basah air. A. Bakar api. B. Kering tanah. C. Dingin hujan. D. Lebam pukulan. E. Ringan berat. Oke, silakan dijawab dulu. Oke, jadi basah ini
kita bisa basah karena terkena air ya. Jadi yang A, bakar karena api, kurang tepat. Kering, tanah, kurang tepat. Dingin, hujan, kurang tepat ya. Lebam, pukulan. Jadi kita bisa lebam jika karena pukulan ya. Jadi ini tepat. Jadi jawabannya adalah D. Kalau yang E ini cuma antonim ya. Jadi kurang tepat, tidak sesuai dengan analogi pertanyaannya. Jadi jawabannya adalah D. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 9. Kabin kapal. A. Buku ruas. B. Kamar hotel. C. Kokpit pesawat. D. Gudang bengkel. E. Kamar gudang. Baik, silakan dijawab dulu untuk pertanyaan nomor 9. Oke, jadi kabin ini merupakan ruang bagian dalam kapal ya. Dan kita cari juga analogi yang sama dengan pertanyaannya. Buku, ruas, kurang tepat ya. Kamar, hotel, kokpit pesawat, ini baru yang tepat. Jadi kokpit itu merupakan ruang bagian dalam dari pesawat. Tuh, gudang bengkel, kamar gudang kurang tepat. Jadi jawabannya adalah C ya. Kokpit merupakan ruang bagian dalam dari pesawat. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 10. Kompor api. A. Kipas angin. B. Lemari dingin. C. Lemari es. D. Pohon buah. E. Jalan macet. Oke, silakan dijawab dulu. Baik, jadi kompor ini mengeluarkan api ya. Jadi kompor itu kan mengeluarkan api. Nah, yang A, kipas mengeluarkan angin. Benar ya? Kipas kan mengeluarkan angin. Lemari dingin kurang tepat. Lemari mengeluarkan es kurang tepat. Pohon mengeluarkan buah belum tentu ya. Ada pohon yang tidak berbuah juga. Jalan macet kurang tepat. Jadi jawabannya adalah yang A ya. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 11. Suara dengar. A. Mata melihat. B. Uang tabung. C. Benang jahit. D. Cantik pandang. E. Telinga dengar. Baik, silakan dijawab dulu. Oke, jadi suara ini dapat didengar. Mata melihat, ini fungsinya bukan ya. Uang dapat ditabung, benar. Benang dapat dijahit, kurang tepat. Cantik pandang, kurang tepat ya. Lebih tepat yang uang dapat ditabung. Telinga dengar juga kurang tepat. Jadi jawabannya adalah yang B ya. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 12. Sekam padi. A. Duri-durian. B. Arang kayu. C. Sampul buku. D. Sisik ular. E. Pohon buah. Oke, silakan dijawab dulu teman-teman semuanya. Oke, jadi sekam ini merupakan kulit dari padi ya. Dan sisik merupakan kulit dari ular. Tuh, jadi jawabannya adalah yang D ya. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 13. Palu batu. A. Jangka lingkaran. B. Pedang kayu. C. Mistar ukuran. D. Kertas buku. E. Pensil ballpoint. Oke, silakan dijawab dulu. Jadi palu digunakan untuk memecah batu ya. Dan pedang digunakan untuk memecah kayu. Jadi jawabannya adalah yang B ya. Oke, next pertanyaan nomor 14. Kacang kulit.
A. Rambut topi, B. Rumah halaman, C. Hadiah bingkisan, D. Buku sampul, E. Tanaman rumput. Oke, silakan dijawab dulu. Kacang kulit. Jadi kulit ini adalah bagian luar dari kacang. Ya, yang kita cari persamaan analoginya, jadi sampul ini adalah bagian luar dari buku ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Next, pertanyaan nomor 15. Hujan, air. A. Banjir bandang, B. Badai angin, C. Gempa bumi, D. Bulan satelit, E. Langit bintang. Oke, silakan dijawab dulu. Oke, jadi hujan ini disebabkan oleh air ya. Karena turun air jadi namanya hujan. Kalau badai ini disebabkan oleh angin. Jadi jawabannya adalah yang B ya. Pertanyaan nomor 16. Benci, marah. A. Suka, sayang. B. Main, senang. C. Tidur, lelap. D. Sakit hati. E. Sakit perut. Oke, silakan dijawab dulu pertanyaan nomor 16. Oke, jadi kebencian ini menimbulkan kemarahan. Dan suka itu menimbulkan sayang. Jadi jawabannya adalah yang A ya. Oke, next pertanyaan nomor 17. Tirai jendela. A. Kunci pintu, B. Tikar lantai, C. Lemari pakaian, D. Gorden ruang tamu, E. Spray kasur. Oke, silakan dijawab dulu. Baik, jadi jendela ini kan tertutupi oleh tirai. Jadi kita cari yang analoginya sama. Pintu, kunci kurang tepat ya. Lantai, tikar kurang tepat. Lemari pakaian kurang tepat ya. Ruang tamu juga, gorden kurang tepat. Jadi yang lebih tepat analoginya itu adalah kasur kan tertutupi oleh spray ya. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 18. Sipir penjara. A. Polisi patrol, B. Pelayan restoran, C. Kiper gawang, D. Guru sekolahan, E. Kepala sekolah sekolahan. Oke, silakan dijawab dulu. Oke, jadi sipir ini tugasnya adalah menjaga penjara ya. Dan untuk kiper ini tugasnya adalah menjaga gawang ya. Jadi jawabannya adalah C karena analoginya sama-sama tugasnya atau sama-sama menjaga. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 19. Tablet obat. A. Pasir batu, B. Kayu lemari, C. Koin logam, D. Emas cincin, E. Perak emas. Oke, silakan dijawab dulu untuk teman-teman semuanya. Oke, jadi tablet ini merupakan salah satu bentuk obat ya. Bentuk dari obat. Dan yang analoginya sama adalah koin ya. Koin ini adalah salah satu bentuk dari logam. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 20. Meja kayu. A. Papan tulis, B. Lantai tanah, C. Lampu minyak, D. Perahu karet, E. Kapur penghapus. Baik, silakan dijawab dulu.
Oke, jadi meja ini terbuat dari kayu ya. Terbuat dari kayu, dan untuk yang analoginya sama itu adalah perahu ya. Perahu terbuat dari karet. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 21. Sepatu, jalan, A. Pensil makan, B. Garpu makan, C. Sisir rambut, D. Sisir sepatu, E. Buku baca. Oke, silakan dijawab dulu. Baik, jadi sepatu ini digunakan untuk jalan ya. Ini merupakan fungsinya ya. Dan yang analoginya sama adalah garpu ya. Jadi garpu ini digunakan untuk makan. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, pertanyaan selanjutnya nomor 22. Karet getah, A. Sawit minyak, B. Kelapa santan, C. Tebu gula, D. Aren nira, E. Kebun bunga. Baik, silakan dijawab dulu. Baik, jadi karet ini kan menghasilkan getah ya. Jadi karet menghasilkan getah, dan yang analoginya sama adalah aren ya. Jadi aren ini juga mengeluarkan nira atau menghasilkan nira. Jadi jawabannya adalah yang D ya. Oke, next pertanyaan nomor 23. Dunia buku, A. Kaki tulang, B. Ilmu belajar, C. Hidup bahagia, D. Sejahtera sentosa, E. Hati mata. Oke, silakan dijawab dulu untuk soalnya. Oke, jadi dunia buku ya, buku ini merupakan jendela dunia. Ya, jendela dunia. Jadi yang analoginya sama itu adalah mata ya. Mata ini merupakan jendela hati. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, selanjutnya pertanyaan 24. Terang benderang, A. Sunyi sepi, B. Sayur mayur, C. Sumpah serapah, D. Nyiur melambai, E. Warna-warni. Oke, silakan dijawab dulu untuk teman-teman semua. Baik, jadi terang benderang ini merupakan dua kata yang tidak dapat berdiri sendiri ya. Jadi kata benderang ini tidak dapat berdiri sendiri. Tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya kata pertama. Jadi kalau benderang aja itu kan tidak bisa ya. Dan ini juga bukan merupakan kata ulang atau dua kata yang diulang gitu ya. Jadi kalau misalkan warna-warni ini kan kata ulang ya, jadi kurang tepat. Sayur mayur ini juga kata ulang ya. Sunyi berarti sepi, ini juga kurang tepat. Nyiur melambai juga kurang tepat kan, misalkan melambai aja kan bisa. Dan yang tidak bisa adalah yang C ya, sumpah serapah, jadi tidak dapat berdiri sendiri dan juga bukan merupakan kata ulang. Oke, selanjutnya adalah pertanyaan nomor 25. Sendok minum, A. Pulpen baca, B. Kompor bakar, C. Pisau potong, D. Sabun mandi, E. Pasta gigi. Oke, silakan dijawab dulu. Oke, jadi sendok ini merupakan teman alat untuk minum ya. Teman alat untuk
minum. Dan yang analoginya sama itu adalah pulpen ya. Pulpen merupakan teman alat untuk membaca. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, selanjutnya adalah pertanyaan nomor 26. Air mata, menangis. A. Debu, menyapu. B. Gosok gigi. C. Keringat olahraga. D. Emosi marah. E. Susu sapi. Oke, silakan dijawab dulu. Oke, jadi air mata ini keluar atau bisa keluar saat kita menangis ya. Dan yang analoginya sama adalah keringat ya. Jadi keringat bisa keluar saat kita olahraga. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 27. Gerhana bulan matahari. A. Jari tangan kaki. B. Hujan petir guntur. C. Kayu lemari kursi. D. Toko buku pasar. E. Angin air api. Baik, jadi silakan dijawab dulu. Oke, jadi macam gerhana ya. Macam dari gerhana itu ada gerhana bulan dan juga gerhana matahari. Jadi kita cari analogi yang sama ya. Jadi macam jari itu kan ada jari tangan dan juga jari kaki ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, next pertanyaan nomor 28. Ombak pantai. A. Api bara. B. Madu lebah. C. Pohon pepaya. D. Tebing jurang. E. Gunung bukit. Oke, silakan dijawab dulu teman-teman semua. Oke, jadi pantai ini merupakan di tepi ombak ya. Pantai itu ada di tepi ombak. Dan jurang ada di tepi tebing. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 29. Kubur ziarah. A. Surga pahala. B. Neraka dosa. C. Belajar kerja. D. Tidur nyenyak. E. Kamar tidur. Oke, silakan dijawab dulu. Jadi kita datang ke kuburan itu untuk ziarah ya. Yang analoginya sama adalah ke kamar untuk tidur. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, selanjutnya adalah pertanyaan nomor 30. Musang domba. A. Nilai susu. B. Kata ular. C. Musuh teman. D. Pagar tanaman. E. Jujur baik. Oke, silakan dijawab dulu pertanyaan nomor 30. Lawannya musang, jadi kita cari analogi yang sama, yang sama-sama merupakan lawan ya. Jadi musuh ini lawannya adalah teman. Jadi anonimnya ya, antonim maksudnya. Antonimnya. Jadi musuh teman. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 31. Mawar merah. A. Parfum wangi. B. Buku kertas. C. Air minum. D. Sate ayam. E. Makan minum. Oke, silakan dijawab dulu untuk pertanyaan nomor 31. Oke, jadi untuk mawar ini ada yang berjenis merah. Jadi ada mawar merah. Dan yang analoginya sama adalah sate ya. Jadi sate ada yang
namanya sate ayam atau yang jenisnya sate ayam. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, pertanyaan nomor 32. Ratu mahkota: A. Pegawai dasi, B. Sarjana toga, C. Juara medali, D. Pengantin riasan, E. Pacaran lamaran. Oke, silakan dijawab dulu teman-teman. Oke, jadi untuk ratu ini memakai mahkota ya. Memakai mahkota. Jadi analoginya yang sama adalah sarjana ya. Jadi sarjana itu memakai toga itu. Pertanyaan nomor 33. Kano, dayung, A. Sepeda roda, B. Ponsel sinyal, C. Pesawat kokpit, D. Kapal kabin, E. Komputer tetikus. Oke, silakan dijawab dulu. Oke, jadi kano ini dapat melaju dengan adanya dayung ya. Dan untuk sepeda itu dapat maju dengan adanya roda. Jadi jawaban yang analoginya sama adalah yang A. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 34. Wajah Rona: A. Kertas tulis, B. Bendera kibar, C. Cerita alur, D. Alat tulis, E. Buku gambar. Oke, silakan dijawab dulu teman-teman semuanya. Jadi untuk Rona ini kan menggambarkan warna dari wajah ya. Warna dari wajah. Dan yang analoginya sama itu adalah cerita alur ya. Jadi alur ini menggambarkan warna cerita ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 35. Kulit sapi susu: A. Duri mawar harum, B. Bunga tabungan uang, C. Kayu randu kapuk, D. Daun pisang buah, E. Pepaya anggur salak. Oke, silakan dijawab dulu. Baik, jadi untuk sapi ini dapat dimanfaatkan kulit dan juga susunya ya kan. Dan kita cari yang analoginya sama, yaitu adalah randu ya. Jadi pohon randu ini dapat dimanfaatkan kapuk dan juga kayunya. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Dan jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time and bye-bye.